Oke, selamat datang di channel Seven Accounting, channel yang membahas tentang akuntansi pajak dan sejenisnya. Kali ini kita akan membahas mengenai soal olimpiade. Namun yang akan kita bahas kali ini bukanlah soal olimpiade akuntansi, melainkan soal olimpiade pajak, yaitu Olimpiade Pajak HSTC 2019 atau High School Tax Competition 2019. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru menonton video di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow IG saya di @saptajayapradana. Lalu buat kalian yang punya soal lain yang ingin kita bahas juga di channel ini bersama-sama, kalian bisa mengirimkan soalnya ke link sevenaccounting.net/kirim soal. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, soal ini berasal dari salah satu olimpiade pajak yang diadakan di kampus UNESA atau Universitas Negeri Surabaya. Namun yang akan kita bahas kali ini hanya soal tryout-nya saja, bukan soal aslinya. Karena yang asli saya lupa naruhnya di mana, jadi sementara kita bahas yang ini dulu. Jika yang asli sudah ketemu, nanti kita bahas juga. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan adalah sebesar. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan atau UU PBB Pasal 5, tarif yang dikenakan atas pajak bumi dan bangunan itu adalah sebesar 0,5 besar atau B. Berarti jawabannya adalah yang B. Nanti kalian bisa cek sendiri di undang-undangnya. Oke, yang kedua, penyampaian SPT tahunan PPh secara e-filing bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu formulirnya, bentuk formulirnya. Mulai dari yang formulir 1770S ini bagaimana, yang 1770SS ini bagaimana. Oleh karena itu saya sudah siapkan formulirnya di sini. Sebentar. Berarti kita mulai dari yang 1770S sama 1770SS. Yang 1770S. Nah, ini yang 1770S di sini ya. Nah, 1770S digunakan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Jadi ini benar ya. Dan selanjutnya yang 1770SS. Nah, 1770SS juga merupakan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, kita lihat lagi soalnya. Berarti yang ini merupakan wajib pajak orang pribadi ya. Berarti sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang A. Tapi kita nggak tahu yang lain ini juga orang pribadi apa enggak. Bisa saja kan jawabannya ada dua gitu. Soalnya soal olimpiade itu kadang membingungkan. Jadi kita harus lihat dulu yang 1771 sama 1721 dan 1770 ini. Oke, kita lihat yang 1770. Ya. Ini 1770 juga SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, yang 1771, ini yang 1771 ya, di sini. Ini merupakan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Jadi bukan ya yang 1771. Kemudian yang 1721 ini, bukan ya, ini 1721. Ini hanya SPT masa pajak penghasilan untuk pasal 21 dan pasal 26. Jadi jawabannya sudah benar yang A tadi ya, formulir 1770S atau 1770SS. Kita lanjut saja ke soal yang ketiga. Berapa tarif pasal 17 UU PPh atas penghasilan kena pajak? Oke, untuk ini ada pembahasannya. Nah, untuk penghasilan kurang dari 50 juta, tarifnya 5%. Untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 18%. Dan untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Dan untuk penghasilan lebih dari 500 juta, tarifnya 30%. Sehingga soal ketiga ini jawabannya adalah 5%, 15%, 25%, dan 30%. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi soal yang nomor 4. Soal nomor 4, Sunarto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.750.000.
dan juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Sunarto menikah tapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Sunarto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji saja. Perhitungan PPh bulan Januari adalah, oke, untuk menghitung PPh 21 kita langsung ke prakteknya aja ya. Di sini. Nah, pertama kita tulis dulu gaji pokoknya. Tadi gaji pokoknya sebesar 5.750.000. Nah, karena di sini nggak ada JK atau JKK ya, berarti gaji pokok ini langsung menjadi penghasilan brutonya. Selanjutnya kita tulis biaya jabatannya. Jangan lupa untuk biaya jabatan ya. Biaya jabatannya adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jadi ini kita kalikan dengan 5%. Atau sebentar, saya besarkan saja. Nah, foto. Nah, tadi juga ada iuran pensiun sebesar 200.000. Nah, nah seperti ini. Jadi kita total dulu pengurangnya. Ini kita tambahkan dengan ini. Jangan lupa. Oke. Selanjutnya akan jadi penghasilan per bulan. Penghasilan per bulannya Sunarto. Ini kita kurangkan dengan pengurangnya jadi segini. Lalu kita jadikan penghasilan per bulan ini menjadi penghasilan per tahun. Berarti ini kita kalikan dengan 12. Nah, ini penghasilan per tahunnya. Dan selanjutnya kita hitung PTKP-nya. Nah, PTKP Sunarto tadi di sini dikatakan bahwa Sunarto menikah tetapi belum punya anak. Berarti status PTKP Sunarto ini adalah dia kawin tapi dia belum memiliki anak, jadi K0. Nah, K0 berarti kita hitung bersama-sama dulu. Untuk apa? Untuk Sunarto dulu. Untuk PTKP-nya Sunarto, dia menanggung sebanyak 54 juta untuk dirinya sendiri dan juga untuk istrinya, status kawinnya maksudnya sebesar 4.500.000 untuk tambahannya. Berarti PTKP-nya adalah ini, kita tambahkan. Nah, seperti segini. Selanjutnya penghasilan per tahun ini kita kurangkan dengan PTKP sehingga akan menghasilkan penghasilan neto. Nah, selanjutnya penghasilan neto ini baru akan kita kalikan dengan pajaknya. Berarti pajaknya adalah sebesar 4.650.000 kita kalikan dengan 5%, sama dengan pajak kali 5%. Nah, gini. Tapi ini pajak per tahunnya ya. Nah, untuk pajak, berarti untuk pajak bulan Januari kita tinggal pajak per tahunnya dibagi dengan 12. Nah, hasilnya 19.375. Kita lihat di sini, berarti hasilnya adalah 19.375 yang C. Oke, kita langsung saja lanjut ke soal yang berikutnya. Jumlah tanggungan maksimal dalam menghitung PTKP adalah, ini sebenarnya sudah jelas ya. Jadi tanggungan maksimal untuk menghitung PTKP itu adalah 3 orang. Jadi yang B. Nanti bisa kalian cek sendiri saja di undang-undangnya. Nah, selanjutnya yang nomor 6.
Denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan PBH Badan berupa denda administrasi sebesar. Oke, kita bahas dulu ya. Ini SPT tahunan PBH Badan. Ya, berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 7, nah ini ada SPT tahunan untuk wajib pajak pribadi. Jika ada keterlambatan maka akan didenda sebesar 100.000, dan untuk SPT tahunan wajib pajak badan akan dikenakan denda sebesar 1 juta. Untuk SPT masa PPH sebesar 100.000, dan untuk SPT masa PPN sebesar 500.000. Nah, jadi jawabannya sudah jelas ya. Yang SPT tahunan wajib pajak badan dendanya sebesar 1 juta. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Saat menyampaikan surat pemberitahuan pajak, wajib pajak badan diharuskan melampirkan. Nah, kalau kalian lihat di SPT wajib pajak badan itu, kalian kalau pernah lihat formulirnya ya, yang banyak banget itu lampirannya itu, di sana yang diwajibkan itu adalah untuk melampirkan neraca dan laporan laba rugi. Nanti kalian bisa lihat sendiri saja. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Yang bukan termasuk pajak daerah adalah, oke, sebenarnya ini sudah jelas di jawabannya, yaitu yang D ini, biaya materai. Kenapa ya? Kalian bisa cek sendiri aja deh di Google nanti. Kenapa biaya materai ini bukan termasuk pajak daerah? Dan nanti kalian juga cek juga apa saja yang termasuk pajak daerah dan apa saja yang termasuk pajak pusat. Karena soal seperti ini tuh sangat sering muncul di soal-soal olimpiade. Jadi kalian usahakan harus hafal atau paham, entah itu apapun menurut kalian. Paling tidak kalian harus bisa menyebutkan, harus bisa membedakan antara pajak daerah dan pajak pusat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya saja. Berapa tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan pasal 17 ayat 1 butir 2A. Ayat 1 dan ayat 2A UU PPH. Kita cek saja mulai dari awal ya. Sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%. Benar ya? Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarif pajaknya 10%. Ini salah ya, karena kita bisa lihat di pembahasan yang soal nomor 3, 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Nah, kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 15%. Ini sudah jelas salah, dan ini juga sudah jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang A. Oke, selanjutnya lanjut ke soal yang nomor 10. Yang dimaksud dengan PPh pasal 21 menurut pasal 1 angka 2 PMK 252 garing PMK 03 garing 2008, PPh pasal 21 merupakan pajak. Oke, kita bahas saja satu persatu jawabannya. Sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri. Ini sudah jelas salah ya, karena ada subjek pajak luar negerinya. PPh pasal 21 itu untuk subjek pajak dalam negeri, jadi ini sudah jelas salah. Yang B, atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini benar, tapi kita harus cek dulu jawaban yang lainnya, karena bisa jadi jawabannya ada dua, karena soal olimpiade itu juga tidak menentu. Jadi kita cek dulu jawaban lain. Yang C, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor, sudah jelas salah ya. Dan yang D, wajib pajak badan tertentu untuk memungut sudah ada barang yang tergolong sangat mewah, ini sudah jelas salah ya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut yang ke nomor 11. Nota retur mengurangi kalau kalian udah pernah mengerjakan soal tentang siklus akuntansi, kalian pasti tahu. Jadi kita kan biasanya kalau menjual dan membeli barang itu pasti ada PPN-nya. Jadi nanti kalau kita kembalikan atau kita retur barangnya, maka PPN-nya juga akan ngikut, sehingga nanti pastinya akan mengurangi PPN itu.
Jadi jawabannya adalah yang A, BPN dan PPNBM ini ya. Oke, kita lanjut saja. Yang soal nomor 12, Faisal Ardan bekerja sebagai manajer di PT ABC dengan gaji pokok setiap bulan sebesar 12 juta. Berapakah biaya jabatan yang dikenakan sebagai pengurang penghasilan neto? Biaya jabatannya. Oke, kita bahas saja dulu apa itu biaya jabatan. Nah, biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Besarnya biaya jabatan ini adalah 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal sebesar 500.000 per bulan atau sebesar 6 juta per tahun. Nah, kita tahu bahwa penghasilan biaya jabatannya itu adalah sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Jadi kita langsung hitung saja. Penghasilan brutonya adalah 12 juta. Ups, ini salah. Berarti biaya jabatannya adalah 12 juta kita kalikan dengan 5%. Nah, sebesar 600.000. Tapi kita lihat dulu di sini. Biaya jabatan nilai maksimalnya itu sebesar 500.000 per bulan. Sehingga biaya jabatan dari Faisal Ardan ini adalah sebesar 500.000 rupiah. Ingat ya, paling besar itu 500.000 rupiah per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi jangan sampai kalian jawab yang 600.000 ini ya. Jawabannya berarti untuk soal nomor 12 ini adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Surat berharga seperti Wesel, Promes, dan Asgap yang harga nominalnya sampai dengan 250.000 dikenakan tarif via materai sebesar. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk surat berharga seperti Wesel, Promes, dan Asgap yang nominalnya sampai dengan 250.000 itu tidak dikenakan biaya materai. Tapi untuk yang nominalnya 250.000 sampai dengan 1 juta itu dikenakan sebesar 3.000. Dan untuk yang nominalnya lebih dari 1 juta itu dikenakan tarif biaya materai sebesar 6.000. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah adalah yang C, tidak dikenakan biaya materai karena hanya sampai sebesar 250.000 saja. Nah, tapi tarif ini hanya berlaku untuk tahun-tahun sebelumnya saja, karena kan sekarang kita sudah tahu bahwa tarif biaya materai itu diganti hanya menjadi satu tarif sebesar 10.000 saja. Dan berarti tarif ini sudah tidak berlaku ya. UU ini sudah tidak berlaku. Tapi karena ini lombanya tahun 2019, pada saat tarif ini masih berlaku, jadi kita juga harus tahu bahwa tarif ini itu pernah ada gitu. Untuk menjawab soal-soal pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi soal lomba itu tidak selalu tahun terbaru saja, biasa saja menggunakan UU dari tahun-tahun lama. Jadi kita harus pelajari semuanya ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 14. Meniru atau memalsukan materai tempel dan kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai merupakan bentuk tindak pidana atas UU biaya materai. Berapa maksimal hukuman penjara atas tindak pidana tersebut? Oke, kita lihat dulu. Nah, berdasarkan UU biaya materai pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B tanpa izin Menteri Keuangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang A. Oke. Diketahui, kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui bahwa NJKP suatu objek pajak sebesar 340.665.000, maka berapakah PBB-nya? Ini sudah ada jawabannya ya. Oke, kita langsung bahas aja di sini. Jadi pertama untuk menghitung PBB itu kita harus mengkalikan
NJKP-nya dengan presentasinya, yaitu 20%. Kita kalikan dengan 340.665.000 ini, sehingga hasilnya sebagai berikut. Dan hasilnya ini kita kalikan dengan tarif PBB sebesar 0,5%, sehingga hasilnya 340.665. Dan jawabannya berarti yang A. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri saja bagaimana perhitungannya selengkapnya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Lampiran 2 pada SPT 1770 digunakan untuk melampirkan data. Kita bahas saja ya sebentar. 1770. Nah, ini untuk lampiran kedua. Lampiran 2. Nah, di sini tertuliskan lampiran 2-nya adalah daftar pemotongan atau pemungutan PBH oleh pihak lain, PBH yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PBH ditanggung pemerintah. Berarti sudah jelas sekali ya, kalau itu merupakan kredit pajak. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 17. Tina sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Dia bekerja di PT Sukses Abadi dan belum memiliki NPWP. Gaji yang diterima setiap bulan adalah sebesar 7.500.000. Ia juga membayar iuran pensiun yang disahkan Menteri Keuangan sebesar 50.000 sebulan. Menurut surat keterangan dari pemerintah daerah yang diberikan kepada pemberi kerja, suami Rina tidak mempunyai penghasilan apapun. Maka PBH 21 yang dipotong sebulan adalah kita hitung lagi di sini ya. Nah, sini saja. Oke, kita tulis dulu gaji pokoknya Rina. Tina. Gaji pokok yang diterima setiap bulan adalah 7.500.000. Jadi kita tulis di sini 7.500.000. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk menghitung biaya jabatannya, yaitu sebesar 5% dari gaji pokok. Maksudnya 5% dari penghasilan bruto ya, tapi karena nggak ada JK atau JKK, jadi kita langsung 5% dikalikan dengan gaji pokok. Oke, selanjutnya membayar iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Iuran pensiun kita jumlahkan dulu. Nah, di sini penghasilan per bulan. Nah, penghasilan per bulannya ini gaji pokok dikurangi dengan pengurang, dan kemudian kita tulis di sini penghasilan per tahun. Penghasilan per tahunnya tinggal kita kalikan saja, ini dikali 12. Oke, selanjutnya ada PTKP-nya. Pertama adalah tanggungan Tina dulu. Dan yang selanjutnya, Tina sudah menikah tapi belum memiliki anak. Nah, di sini menurut surat keterangan dari pemerintah daerah yang diberikan kepada pemberi kerja, suami Rina tidak mempunyai penghasilan apapun. Jadi suaminya itu nggak kerja. Jadi berarti itu merupakan tanggungan Tina, yang berarti kita harus tulis juga di sini kawinnya itu ditanggung oleh Tina. Nah, kalau kita tulis PTKP-nya berarti statusnya adalah K0. Berarti karena suaminya nggak kerja, berarti tanggungan PTKP kawinnya ini adalah ditanggung Tina. Sehingga di sini 54 juta dan di sini 4.500.000. Kita langsung tambahkan saja. Nah, berarti di sini diperoleh penghasilan itu. Nah, selanjutnya kita hitung langsung saja pajaknya. Pajak berarti 5% kita kalikan dengan 26.400. Sama dengan ini dikali 5%. 1.320 berarti pajak. Tadi yang ditanyakan pajak apa ya? Pajak yang dipotong sebulan.
pajak sebulannya 1320 dibagikan dengan 12, 110, dan hasilnya nggak ada. Nah, ini kekurangan soal olimpiade. Biasanya ada soal yang salah seperti ini, tapi kita emang nggak tahu ya. Ini terserah kalian sudah mau dijawab apapun. Kalau bisa ya dijawab yang mendekati 110, berarti yang mendekati 105 atau 100. Ya, berarti 105 ini yang mendekati. Tapi ada cara lain untuk memastikan bahwa jawaban agar kita dapat menjawab dengan benar. Nah, cara pertama yang ingin saya tunjukkan di sini adalah di sini ia juga membayar iuran pensiun yang disahkan Menteri Keuangan sebesar 50.000 sebulan. Nah, kita coba dulu apakah ini benar seperti 50.000 atau ada kesalahan dalam menulis. Kita akan tidak tahu ya. Nah, 5.000 kita coba dulu. Kalau iuran pensiun itu sebenarnya maksimal 200.000 kalau saya nggak salah. Nah, nanti kalian cari sendiri saja. Kita coba 100.000. Apakah ada yang berubah? Jadinya 107.500. Nah, kita coba lagi 150.000. Nah, jadinya 105. Nah, ada kan 105. Nah, begitu caranya. Jadi kalian coba-coba dulu, kalian ubah saja dulu. Siapa tahu di panitia ada kesalahan tulis. Nah, ini nggak sengaja saya temukan sih pada saat saya coba-coba mengerjakan soal. Jadi pokoknya kalian coba-coba saja dulu sampai kalian ketemu jawabannya. Kalau kalian sampai akhir nggak ketemu jawabannya, berarti kalian jawab saja dengan jawaban yang mendekati. Berarti kalau ini jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan DP PPN. DP dasar pengenaan pajak PPN untuk kegiatan membangun sendiri adalah sebesar, kita bahas saja dulu di sini. Nah, menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012, dasar pengenaan pajak adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Nah, berarti di sini adalah 20% dari jumlah biaya, tidak termasuk dengan harga perolehan tanah. Berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut nomor 19. Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan yang termasuk objek pajak PBB kecuali saya bahas juga apa enggak ya? Oh, saya bahas juga. Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang PBB pasal 3 ayat 1, objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Berarti di sini yang tidak termasuk objek PBB adalah rumah sakit karena merupakan lembaga kesehatan ya. Jadi di sini tidak dikenakan PBB. Kita lanjut saja nomor 20. PT Ali telah mengimpor barang seharga 500 juta dengan biaya yang muncul antara lain biaya asuransi sebesar 60 juta, biaya angkutan 40 juta, dan biaya bongkar muat 15 juta. Ketika hendak masuk ke pos bea cukai, PT Ali dikenakan biaya masuk sebesar 5% dan PPN impor yang juga harus dibayar oleh PTA sebesar. Oke, menghitung PPN dari impor ya, kita langsung saja bahas di sini. Untuk menghitung PPN dari impor, kita harus hitung dulu SIF. SIF itu singkatan dari Cost, Insurance, dan Freight. Nah, untuk itu kita harus hitung dulu SIF-nya berapa. Yang pertama, cost-nya dulu, harga barang impornya 500.000. Kalau kalian bingung apa itu SIF, saya sarankan kalian langsung tambahkan saja semua ini. Jadi kita dulu harga perolehannya, terus biaya asuransi,
terus apa tadi, biaya angkutan dan biaya bongkar muat pelabuhan. Biaya angkutan, biaya bongkar muat. Tadi 500.000, di sini 500 juta, dan di sini 60 juta, di sini 40 juta. Oh, kurang satu. Dan biaya bongkar muatnya. Nah, ini langsung kalian tambahkan semua saja sehingga akan menghasilkan shiftnya sebesar 615 juta. Nah, selanjutnya untuk memperoleh dasar pengenaan pajak itu kita harus menambahkan shift ini dengan biaya masuk dan biaya masuk tambahan. Tapi karena di sini cuma ada biaya masuk sebesar 5%, jadi kita tambahkan biaya masuknya saja. Jadi di sini biaya masuk sebesar 5% dikali dengan shift. Jadi 5% ini, shift ini kita kalikan 5%. Nah, selanjutnya kita tambahkan shift dengan biaya masuknya. Nah, akan menghasilkan dasar pengenaan pajak. Nah, selanjutnya kita hitung PPN-nya. PPN itu sebesar 10%. Kita kalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 10%. Nah, jawabannya adalah 64.575.000. Sehingga jawabannya 64.575.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, baiklah, cukup sekian saja pembahasan soal Olimpiade Pajak HSTC 2019. Agar menjadi tidak terlalu lama durasinya, jadi pembahasan ini telah saya potong jadi 2 atau 3 bagian. Oleh karena itu, jangan lupa nyalakan notifikasi channel ini agar kalian tidak ketinggalan jika ada video yang baru. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kontak saya di sini. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian agar banyak manfaatnya juga. Subscribe juga agar tidak ketinggalan jika ada video yang baru, dan komen apabila ada yang tidak dimengerti atau ingin kalian tanyakan. Oke, terima kasih.